Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmati wa anshur alaina rahmati ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azami bi hawlika wa quwwatika innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Allahumma astawda'tuka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung 158. Insyaallah malam ini kita akan habiskan bagian yang kedua, yaitu tentang masalah rezeki. Sangat panjang masalah rezeki. Tawakal dan sikap kita terhadap kebeimbangan rezeki. Malam ini sudah kita akan habiskan. Imam Al-Ghazali berkata, apabila ada orang berkata, kalau Tuhan berkata demikian, sedangkan Nabi suka membawa bekal, jadi seakan-akan perkataan Tuhan bercanggah dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah suka membawa bekalan, demikian pula para sahabat dan salafus saleh yang baik-baik. Maka jawabnya, sememangnya membawa adalah harus dan tidak haram. Yang haram itu adalah menggantungkan hati pada bekalan dan tidak bertawakal pada Allah. Ya. Kita simpan duit di bank, kita simpan duit di CPNF, harus. Tidak haram. Yang mengatakan haram itu adalah salah. Tetapi kalau kita ini seakan-akan menggantungkan, sangat bergantung sangat terhadap bekalan, terhadap simpanan, terhadap CPF masa tua nanti, ya itulah yang dilarang. Jangankan itu. Kalau kita makan nasi, tapi hati dan keyakinan kita, nasi itulah yang memberikan kekuatan, bukan Allah. Ini pun sudah jauh juga akidahnya tersesat. Itu namanya menggantungkan kita bukan kepada Allah, melainkan kepada selain Allah. Jadi ini jelas. Sememangnya membawa bekalan maksudnya adalah harus dan tidak haram. Yang haram itu adalah menggantungkan hati pada bekalan dan tidak bertawakal pada Allah. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang Rasulullah yang dinasihati oleh Allah dalam firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Engkau mesti bertawakal kepada Allah yang hidup dan tidak akan mati. Apakah Rasulullah SAW menentang dengan membawa bekal dalam hal ini? Apakah engkau menyangka Rasulullah menggantungkan hatinya pada makanan dan minuman atau uang? Tidak, sama sekali tidak demikian. Sedangkan Rasulullah tidak mau diberi kunci seluruh bumi yang dapat membuka gudangnya. Jadi Rasulullah membawa bekal, juga para sahabat dan salaf soleh yang baik-baik dengan niat yang baik, bukan karena hatinya cenderung pada bekal, lupa kepada Allah. Inilah yang sangat susah, teman-teman. Kita sangat susah. Sangat susah bagaimana mengurus, mengawal hati kita supaya hati kita ini
menggantungkan kejayaan peperangan itu kepada panglimanya, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, maka dengan serta-merta Sayyidina Umar melucutkan semula pangkat atau kedudukan Khalid bin Walid dan digantikan dengan sahabat yang lain sebagai panglima. Sebab yang dia takut bahwa umat Islam kebanyakan adalah siapa nih tua perangnya, komandan perangnya siapa, Khalid bin Walid, pasti menang ya. Sebab memang dalam sejarah Khalid bin Walid ini tak pernah kalah dalam peperangan, sama ada dia masih musyrik ataupun dia setelah masuk Islam. Jadi jelas bahwa kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah ini adalah hukumnya haram. Menyimpan duit banyak-banyak boleh, harus. Tapi kalau keyakinan Anda dengan duit itulah engkau selamat, dengan duit inilah engkau bahagia, dengan simpanan inilah dirinya senang, macam-macam. Nah, itu yang dilarang tuh. Persoalannya, realitinya macam mana kita nak bersihkan daripada pergantungan, pertautan hati kita ini dengan bekalan yang ada. Sangat susah. Perlu belajar, perlu belajar. Apa yang penting dan mesti diperhatikan di sini ialah niat. Nah, inilah poinnya. Apa yang penting dan mesti diperhatikan di sini ialah niat. Sebagaimana sudah dijelaskan kepadamu, fahamkan, bangun dari tidurmu, sedarlah dari kealpaanmu, belajar dan fahami dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, kata Imam Al-Ghazali. Maka apabila engkau bertanya, mana yang lebih baik, membawa bekalan atau tidak membawa bekal? Maklumilah, jawaban daripada soalan tersebut bermacam-macam menurut keadaannya. Apabila orang itu pemimpin yang diikuti orang lain dan ingin menerangkan bahwa membawa bekal itu harus, atau dengan niat ingin menolong orang miskin di perjalanan atau menolong orang yang terpaksa dan sebagainya, maka membawa bekalan itu adalah lebih baik. Apabila dia bepergian sendiri dan kuat hatinya, percaya kepada Allah dan beranggapan bahwa membawa bekal itu hanya membimbangkan hatinya, maka bagi dia lebih baik tidak membawa sebarang bekalan dan tidak membawa teman. Pahami hal ini, kemudian lakukanlah, semoga Allah memberi petunjuk, dan dari Allah jua datangnya petunjuk. Rumusannya apa teman? Rumusannya semuanya bergantung, tertakluk kepada niat seseorang di dalam membawa bekalan ataupun berlepas diri daripada bekalan tersebut. Senang mengawal hati ini